Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 kelas PAI 1C akan mempresentasikan tentang kurikulum pendidikan Islam. Bersama saya Fadila Nugrahati Waluyo. Saya Idris Rahmawan. Saya Sabina Naila Salsabila. Kurikulum pendidikan Islam merupakan suatu rancangan atau program studi yang berhubungan dengan materi atau pelajaran Islam, tujuan proses pembelajaran, metode, pendekatan, serta bentuk evaluasinya. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas 3 aspek. Yang pertama, pengertian kurikulum dalam pendidikan Islam. Yang kedua, prinsip-prinsip kurikulum dalam pendidikan Islam. Yang ketiga, dasar dan manfaat kurikulum dalam pendidikan Islam. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, Islam. Kurikulum berasal dari bahasa Latin a little race course, yang artinya suatu jarak yang harus ditempuh dalam pertandingan olahraga, yang kemudian dialihkan ke dalam pengertian pendidikan menjadi circle of instruction, yaitu suatu lingkaran pengajaran, di mana guru dan murid terlibat di dalamnya. Selanjutnya, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurere, yang artinya tempat berpacu, dan kurir, yang artinya lari. Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh dari garis start hingga garis finish. Selanjutnya, kurikulum jika dikembalikan dalam kamus bahasa Arab, maka didapati kata manhaj, yang bermakna jalan terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian, dalam bidang pendidikan, istilah kurikulum bisa dimaksudkan sebagai jalan terang yang dilalui oleh peserta didik dan guru dalam rangka mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka dalam menuju tercapainya tujuan suatu pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 19 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam pandangan tradisional, menganggap bahwa kurikulum adalah hanya berupa sejumlah mata pelajaran saja, padahal kurikulum tidaklah sekedar mata pelajaran, namun mencakup semua secara nyata yang terjadi dalam proses pendidikan, baik itu materi atau pelajaran Islam, tujuan proses pembelajaran, metode pembelajaran, serta bentuk evaluasinya. Baik, kita akan melanjutkan ke prinsip-prinsip kurikulum dalam pendidikan Islam. Prinsip yang pertama ada keterhubungan dengan agama. Kurikulum, yaitu kurikulum harus berlandaskan ajaran agama Islam untuk membentuk pribadi yang mukmin. Prinsip kedua ialah prinsip menyeluruh. Tujuan dan kandungan mencakup semua aspek perkembangan pribadi dan masyarakat. Prinsip yang ketiga ialah prinsip keseimbangan. Menekankan pentingnya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Prinsip yang keempat, ada prinsip keterhubungan peserta didik dengan disesuaikan dengan bakat, minat, dan kebutuhan siswa. Prinsip yang kelima, ada prinsip individu, yaitu memperhatikan kebutuhan unik setiap peserta didik. Prinsip yang keenam, perkembangan dan perubahan, yaitu mengikuti perkembangan masyarakat. Yang prinsip ketujuh, pertautan antar mata pelajaran, yaitu mengaitkan berbagai mata pelajaran untuk relevansi dengan kebutuhan zaman. Dasar-dasar kurikulum pendidikan Islam sebagai aktivitas yang bergerak dalam proses pembinaan kepribadian Muslim, maka pendidikan Islam memerlukan asas dan dasar yang dijadikan sebagai landasan kerja. Dasar adalah landasan tempat berpijak atau tegaknya sesuatu. Dalam dasar-dasar kurikulum pendidikan Islam
Ini terdapat 4 dasar. Yang pertama, dasar agama. Dasar agama ini harus didasarkan pada Al-Quran, As-Sunnah, dan sumber-sumber yang bersifat furu' lainnya. Sesungguhnya, Al-Quran memberi dorongan yang cukup tinggi untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang bersumber dari wahyu Allah, yaitu ilmu-ilmu yang berdasarkan penalaran atau sains. Di samping itu, materi PAI juga diperkaya dengan hasil ijtihad para ulama, sehingga ajaran-ajaran pokok yang bersifat umum menjadi lebih rinci dan mendetail. Yang kedua, ada dasar falsafah. Dasar ini memberikan pedoman bagi tujuan pendidikan Islam secara filosofis, sehingga tujuan, isi, dan organisasi kurikulum mengandung suatu kebenaran dan pandangan hidup dalam bentuk-bentuk nilai yang diyakini sebagai suatu kebenaran, baik ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dasar yang ketiga adalah dasar psikologis. Dasar ini memberikan landasan dalam perumusan kurikulum yang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan psikis pada peserta didik. Dasar psikologis ini harus menjadi landasan untuk pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Karena apa? Karena untuk menentukan bagaimana suatu sistem pengajaran dapat berjalan dengan baik dan semestinya. Yang keempat, ada dasar sosial. Dasar ini memberikan gambaran bagi kurikulum pendidikan Islam yang tercermin pada dasar sosial yang mengandung ciri-ciri masyarakat Islam dan kebudayaannya, baik dari segi pengetahuan, nilai-nilai ideal, cara berpikir, dan adat kebiasaan, seni, dan sebagainya. Sebab tidak ada suatu masyarakat yang tidak ada dalam kebudayaan, dan tidak ada kebudayaan yang tidak ada dalam masyarakat. Kaitannya dengan kurikulum pendidikan Islam sudah tentu kurikulum harus mengakar terhadap masyarakat dalam perubahan dan perkembangan. Manfaat-manfaat kurikulum dalam pendidikan Islam. Yang pertama, pendidikan Islam sangat mengembangkan minat, kecakapan, pengetahuan, dan kemahiran para peserta didik. Yang kedua, menanamkan padanya kebiasaan, akhlak, dan sikap. Dan yang ketiga, memberi sumbangan dalam perkembangan yang menyeluruh dan terpadu bagi masyarakat Islam yang berdiri sendiri. Maka, dalam pendidikan agama Islam, kita dianjurkan untuk saling bergotong royong dan saling membantu antar masyarakat. Yang keempat, memelihara kebudayaan dan peninggalannya serta mengembangkan dan membaharuinya terus-menerus. Maka, ada dalam sebuah kaidah bahasa Arab yaitu al-muhafadzatu 'alal qadimi as-shalihi wal akhdhu bil jadidi al-aslahi, yang artinya memelihara hal-hal lama yang bagus dan mengambil hal-hal baru yang lebih bagus. Kemudian kita masuk yang terakhir, kesimpulan. Kurikulum pendidikan Islam merupakan suatu rancangan atau program studi yang berhubungan dengan materi atau pelajaran Islam. Tujuan proses pembelajaran, metode, dan pendekatan, serta bentuk evaluasinya. Adapun pengertian harfiah dari kata kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu a little resource, yang artinya suatu jarak yang harus ditempuh dalam pertandingan olahraga, yang kemudian arti ini dialihkan ke dalam pengertian pendidikan, yang menjadi circle of instruction, yang artinya suatu lingkaran pengajaran, yang dimana guru dan murid terlibat di dalamnya. Salah satu prinsip dari kurikulum pendidikan Islam adalah pertautan yang sempurna dengan agama, termasuk ajaran-ajaran dan nilai-nilainya. Adapun dasar-dasar kurikulum pendidikan Islam diantaranya adalah dasar agama, falsafah, psikologis, dan sosial. Adapun manfaat yang dapat kita ambil dari kurikulum pendidikan Islam adalah memberi sumbangan untuk mencapai perkembangan menyeluruh dan berpadu bagi pribadi pelajar, membuka tabir tentang bakat-bakat dan kesediaannya, dan mengembangkan minat, kecakapan, pengetahuan, kemahiran, serta menanamkan padanya kebiasaan dan akhlak. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.